Wayang Kautaman adalah sebuah upaya untuk menciptakan wayang yang mempunyai kualitas tertentu, kualitas khusus atau sesuatu. Karena di dalam budaya kita mengenal wayang itu sebuah seni tradisional yang mengalami masa puncak. Namun sekarang ini mungkin dalam berjalannya waktu sulit kita capai, kecuali dengan syarat-syarat yang dilakukan oleh Wayang Kautaman. Misalnya dengan proses-proses secara detail. Kebetulan sutradara ini, Mas Nanang HP ini memang punya kemampuan yang luar biasa dalam penyutradaraan maupun totalitas penaskahan dan sebagainya. Sehingga apa yang akan dicapai itu akan bisa terwujud dengan tahapan-tahapan yang diproses secara tidak instan, tetapi pencarian yang panjang. Mungkin itu akan menghasilkan sebuah wayang Kautaman yang diinginkan seperti itu kira-kira, Mas. Untuk mencapai suatu tataran yang puncak yang seperti diharapkan itu tidak bisa membalikkan telapak tangan lah. Jadi prosesnya panjang. Sebetulnya memang terutama aktor wayang orang itu mungkin aktor plus ya. Jadi dia tidak hanya acting tapi harus bisa daun tawacono atau dialog, harus mampu dalam penguasaan tembang, tari, dan kemudian merespon segala yang ada di panggung itu, dan itu live gitu. Jadi itu bukan sesuatu yang seperti film gitu. Tapi ini begitu durasi diputar dari awal sampai akhir semuanya berjalan dan tidak boleh terjadi kesalahan misalnya gitu. Nah itu tentu harus persiapan yang panjang secara tahapan-tahapan yang lengkap gitu. Dalam 3 lakon berturut-turut, saya mulai dari situ. Yudha Kala Tresna, kemudian Sotya Gandewa, dan yang ketiga Abimanyu Mandira Sungsang. Ini saya kebetulan memerankan Arjuna. Mungkin juga dialami oleh aktor-aktor yang lain. Ini memang kita mengikuti keinginan sutradara ini membuat saya itu harus belajar dan terus belajar untuk mencapai sesuatu yang baru. Karena ternyata seorang tokoh Arjuna atau membawakan Arjuna dalam satu lakon dengan lakon yang lain itu berbeda-beda. Abimanyu yang akan digarap sekarang ini sebetulnya tidak hanya mau menampilkan perang Bharatayuddha seperti yang kita kenal, tetapi sesungguhnya hal yang paling inti, yang paling sesuai dengan apa yang kita alami sekarang, itu adalah permasalahan antara bapak dengan anak. Arjuna adalah seorang tokoh yang sudah paripurna, sudah mengalami kesempurnaan dalam berbagai hal. Bagaimana anak ini akan mengikuti bapaknya? Apakah anak ini akan memiliki karakter sendiri atau kemudian ikut bapaknya? Ini sesuatu yang saya kira sesuatu yang berat masalah bagi kita. Ini menjadi menarik banget. Jangan-jangan ini permasalahan antara saya dengan anak saya atau kita dengan anak kita yang mencari sambungan itu, tetapi terjadi miss, tidak ketemu. Nah inilah yang menarik sehingga kita harus menonton Abimanyu kali ini.